Polres Serang telah menetapkan pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Cikande yang diduga mencabuli sejumlah santriwati sebagai tersangka. Belakangan diketahui ternyata pesantren yang didirikan tersangka belum mengantongi izin dari Kementerian Agama. Berakhir sudah pelarian KH. Ia tak berkutik saat diringkus polisi tengah bersembunyi di plafon rumah orang tuanya. Sebelumnya KH sempat kabur saat massa merusak dan membakar pondok pesantren di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. KH juga nyaris menjadi bulan-bulanan massa yang marah atas aksi bejat tersangka yang diduga telah mencabuli sejumlah santriwati. Dugaan pencabulan yang dilakukan tersangka telah berlangsung sejak tahun 2022 lalu di salah satu ruangan pondok pesantren. Bahkan salah satu korban dilaporkan hamil dan dipaksa tersangka untuk menggugurkan kandungannya. Hingga kini tersangka mengaku mencabuli 3 orang santriwati, namun polisi masih mendalami pengakuan tersangka untuk memastikan ada tidaknya korban lain. Modusnya pelaku ini yang pertama itu minta tolong untuk dibuatkan kopi, lalu yang kedua ada juga yang diminta untuk memijit badannya, dan yang ketiga ada alasan untuk mengobati korban. Korban apabila melaporkan kegiatan asosial tersebut akan diguna-guna oleh pelaku tersebut. Pihak Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Serang juga memastikan pondok pesantren yang didirikan tersangka sejak tahun 2013 lalu ternyata belum mengantongi izin. Tersangka diketahui pernah mengajukan izin operasional pesantren 2 tahun lalu, namun gagal karena kurangnya persyaratan. Nah, kalau melihat berdirinya pondok pesantren itu sekitar 2013-an. 2013-an, jadi sampai hari ini, sampai detik ini, memang pesantren itu belum mengajukan ijob dan kita belum pernah mengeluarkan izin operasional pesantren itu. Menyusul viralnya aksi perusakan pondok pesantren di Cikande, pihak kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang akan memperketat izin pendirian pesantren di wilayah Kabupaten Serang. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten.